semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black. Dan di edisi Fragrance Review kali ini gue bakal ngebawain Thierry Mugler Cologne. Sedikit cerita tentang Mugler Cologne ini. Mugler Cologne ini kalau nggak salah diintroduce di tahun 2001. Dan perfumernya itu adalah Alberto Morillas yang bikin Acqua di Gio. So, sedikit cerita. Ketika waktu itu Thierry Mugler pergi ke Maroko, dia nginep di salah satu hotel di Maroko, dan ketika dia cuci tangan di sana dengan nggak tahu cuci tangan atau mandi, jadi ada bar of soap yang dia pakai, wanginya tuh dia suka banget dan dia pengen recreate wangi dari soap itu, makanya dia bekerja sama dengan Alberto Morillas dan akhirnya keluarin Mugler Cologne ini. Wangi parfum ini bisa dibilang tuh bener-bener straightforward, wangi soapy, wangi seperti sabun, tapi dibilang wanginya generik, ya bisa dibilang generik sih, tapi wanginya itu pleasing banget. Wanginya itu transparan dan gampang diterima semua orang karena parfum ini merupakan wangi citrus dan white floral. Wanginya itu dibilang lembut juga enggak, dibilang strong banget juga enggak, in the middle. Dan parfum ini bisa dipakai cowok dan cewek dan di usia berapapun. So, sebelum kita ngomongin jauh tentang scent dari parfum ini, kita lihat dari presentationnya dulu. Mugler Cologne ini datang dengan presentation yang lumayan simple. Di sini bisa kalian lihat ada logonya Thierry Mugler dan tutupnya juga ada Thierry Mugler gini. Karena ini merupakan botol tester, makanya di bagian belakang tuh ada penjelasan tentang parfum ini secara brief ya. Dan ada hang tag seperti ini, tulisannya Thierry Mugler Cologne 100 ml. Walaupun namanya Mugler Cologne, tapi ini concentrationnya adalah eau de toilette. Jadi please lu orang mesti tahu ini bukan cologne, tapi ini adalah eau de toilette. Presentation yang gue bisa bilang cukup simple, dan ini adalah ukuran 100 ml. Thierry Mugler Cologne ini datang dengan beberapa ukuran, ada yang 100 ml, 200 ml, 300 ml, dan ini adalah yang 100 ml dan kalian bisa dapatkan di Indonesia. Sprayernya itu bisa dibilang works really fine, sprays out a lot of juice. So, di bagian selanjutnya kita bakal ngomongin scent dari Mugler Cologne ini. Opening dari parfum ini itu straight up adalah neroli. Perpaduan antara neroli yang gue bisa pick up, of course ada bergamot, citrus bergamot datang dari sana, terus ada yang namanya petitgrain. Kalau kalian nggak tahu neroli itu apa, neroli itu adalah bunga dari pohon limau. Dan bergamot ya bergamot, petitgrain itu adalah ranting-ranting tanaman dari pohon jeruk pahit. So, dari sana, dari komposisi awalnya ini, lu tuh udah bakal ngerti bahwa parfum ini tuh straight up itu wanginya citrus dan green. Wanginya itu seger banget, bener-bener seger banget, bright banget, dan wanginya itu uplifting. Wanginya itu bikin mood tuh bener-bener bisa dibilang seneng, happy, bright. Dan menurut gue wanginya itu agak sedikit fun. Wangi ini tuh cocok banget buat musim panas. 3 notes yang gue bilang barusan itu bener-bener adalah notes yang cukup dominan throughout the entire life dari fragrance ini. Di sebelah sini gue udah ada dry down-nya. Parfum ini bisa dibilang lumayan linear juga. Antara dari yang gue bilang opening phase-nya di sini sampai ke ending-nya di sini tuh nggak berubah banyak. Yang berubah di ending ini adalah muskiness. Ending dari parfum ini bisa dibilang musky, masih retain itu neroli dan petitgrain-nya. Wangi yang bener-bener cukup transparan dan clean yang seperti gue bilang. Dan wanginya seperti sabun, karena memang parfum ini terinspirasi dari sabun. Wangi yang bener-bener segar, enak, dan bisa dipakai kapan aja. So, untuk next, gue bakal ngomongin occasion ya, of course, dari pemakaian parfum ini.
ini merupakan salah satu parfum favorit gue ketika gue nggak tahu gue mau pakai parfum apa, gue easily straight up pasti ambil botol ini dan gue bakal semprot. Dan oh ya, satu hal lagi, ini adalah salah satu parfum Dunbridge gue. Gue ambil, gue bisa goose really wild, gue bisa semprot 5-6 curut dan itu nggak bakal masalah karena ini nggak bakal jadi cloying dan nggak bakal bikin nyegrak orang. Udah gitu, ini adalah salah satu parfum yang parfum pilihan pertama gue kalau misalnya gue mau traveling yang namanya naik pesawat. Gue punya pengalaman jelek ketika naik pesawat. Gue pernah duduk di samping orang dan dia itu habis, gue nggak ngerti dia pakai parfum seberapa banyak. Yang pasti gue recognize banget itu wangi Invictus. Dia duduk di sebelah gue di dalam cabin pesawat dan seperti yang lu orang tahu pas pesawat belum berangkat kan AC-nya masih belum nyala dan masih pakai kipas gitu ya. Itu wanginya tuh cloying banget, nyegrak banget ke gue dan itu bikin gue pusing. Dari sana gue dapat pengalaman itu. Akhirnya gue setiap kali naik pesawat gue juga jadi mikir-mikir tentang orang sekeliling gue. Gue nggak mau goes heavily untuk pakai parfum, itu bisa bikin orang pusing, apalagi orang duduk di samping gue ketika naik pesawat. Dan pilihan gue akhirnya jatuh ke Mugler Cologne ini. Mugler Cologne ini wanginya tuh bisa dibilang soft, tapi nggak soft-soft banget. Dibilang nyegrak, kagak. Yang pasti dia seger, uplifting. Gue pakai ini mostly itu untuk traveling atau enggak ketika gue di rumah habis mandi karena kesegaran wanginya itu sendiri. Dan gue sering pakai ini buat kerja, apalagi dengan koleksi parfum gue sebegitu banyak. Kadang-kadang gue bingung gue mesti pakai parfum apa, dan ini adalah salah satu parfum yang gue tinggal ambil dan gue tinggal semprot, gue nggak peduli, just go. Habis itu pergi kerja. Price range. Harga parfum ini adalah botol tester yang seperti yang kalian lihat tadi. Gue dapetin ini tuh di kisaran harga Rp500.000 untuk 100 ml ini. Dan kalau nggak salah kalau lu orang cari di Tokopedia itu harganya itu ranging dari 500 sampai 750.000 rupiah tester sampai produk. Dan yang kalian bisa dapatkan of course ukuran ini doang 100 ml, dan kalau kalian lagi beruntung kalian bisa nemuin yang ukuran 120 ml juga, which is the older formulation dari parfum ini. Ketika kita ngomongin older formulation, formula lama dan formula baru, gue bakal kasih sedikit penjelasan karena kita bakal bring this into the next topic, yaitu performance dari Mugler Cologne ini. Mugler Cologne ini, kalau yang older formulation itu bisa bertahan cukup lumayan lama di gua, bisa nembus 6 sampai 7 jam maksimal dengan projection yang gue bisa bilang 1 sampai 2 jam. Tapi projectionnya tuh nggak yang bener-bener gila out loud, tapi dia soft, lingering seperti itu. The newer formulation itu bisa dibilang agak mengecewakan, tapi bukan mengecewakan sampai bener-bener lebay, sampai cuman istilahnya lu semprot sejam hilang ya, enggak. Walaupun namanya cologne, dia concentrationnya tetap eau de toilette. Wanginya itu bisa dibilang projectionnya 1 jam untuk formula baru, dan longevity-nya itu bertahan paling sekitar 4-5 jam. Tapi ketika lu bawa parfum ini untuk panas-panasan, wanginya itu bakal makin keluar dan makin project, which is a good thing. Dan ini adalah salah satu parfum musim panas menurut gue yang terbaik dengan range harga segitu. So di bagian selanjutnya gue bakal nanya pendapat salah satu rekan kerja gue tentang wangi Mugler Cologne ini. Oke, sekarang gue bakal nanya pendapat tentang Mugler Cologne ini dari si Tia. Tia balik lagi ke channel gue ini, dan sekarang gue mau nanya pendapat dia tentang Mugler Cologne ini. Oke, di gini-giniin dulu. Gimana? Dari sini gue udah kecium sih aromanya. Pertamanya, aku nyium bau jeruk gitu sih, jeruk. Tapi bukan cenderung jeruk yang manis sih, kayak jeruk yang kayak kulit jeruk. Jeruk yang tahu gak yang
Iya, tapi bukan jeruk yang orange yang manis gitu loh. Soalnya ini, iya, tapi limau saya terlalu strong deh. Tapi lebih mirip ke situ, cuman nggak se-strong limau itu. Tapi bukan jeruk yang manis, pokoknya gitu. Itu sih yang aku dapat sama kayak bau wangi bunga. Tapi aku nggak tahu bunga apa sih, kayak ada wangi bunganya. Ada wangi bunga juga ya. Tapi yang cenderung itu wangi jeruk yang tadi kayak kulit jeruk gitu. Aku nyiumnya gitu. Menurut lu wanginya itu gimana? Makanya lu bisa ngebayangin gak orang yang pakai itu kayak gimana? Orangnya cocoknya sih ke kantor sih. Kantor ya? Kantor. Kalau untuk main casual gitu nggak cocok. Masa sih? Nggak cocok. Malah gue pakai ini buat, ini merupakan parfum favorit gue buat naik pesawat. Ya kan kalau pesawat itu kan bukan yang, maksud aku tuh jalan-jalan kayak ke mall gitu. Ini terlalu apa ya? Cocoknya tuh untuk yang serius-serius gitu sih kalau aku. Iya, aku gitu kayak ke kantor gitu. Terus tapi kalau untuk jalan ke mall kayaknya enggak sih, terlalu strong. Gitu karena ya? Ini baru ini kan. Baru iya, awalnya itu strong. Jadi aku enggak, kalau untuk ke mall kayaknya enggak. Kalau ke kantor oke. Gitu. Nah, gue mau nanya nih, menurut lu wangi parfum ini unisex atau enggak? Unisex, bisa dipakai cewek cowok. Soalnya ini kan tadi aku bilang wangi jeruk. Jeruknya tuh kan nggak manis, maksudnya nggak cewek banget, dan ini bisa dipakai buat cowok. Dan cowoknya pun bukan yang cowok ke cewek-cewekan ya. Iya maksudnya. Iya. Soalnya ini wanginya manisnya tuh bukan yang manis banget, lebih condong ke cewek, jadi bisa dipakai ke cowok juga. Aku pikirnya gitu sih. Tapi overall menurut lu kalau misalnya lu bisa kasih nilai nih dari 1 sampai 10 berapa? 7. Oke, that's quite good. Aku suka wanginya. Kamu suka? Suka. Dan menurut lu ini wanginya enak gak sih buat dipakai sehari-hari gitu? Buat kantor oke. Buat kantor sehari-hari ya? Sehari-hari kantor oke. Oke. Terus kalau misalnya wangi parfum ini mirip nggak sama wangi sabun? Sedikit wangi sabun. Iya, wangi sabun. Ada wangi sabunnya. Jadi parfum ini tuh terinspirasi dari sabun. Jadi dulu ini kan mereknya Thierry Mugler ya. Jadi si Thierry Mugler ini lagi pergi ke hotel di Maroko, dia nginep di hotel itu, pas dia pakai sabun itu dia suka banget sama wanginya. Terus akhirnya dia cari salah satu perfumer buat recreate wangi sabun itu. Jadi menurut lu wanginya kayak sabun nggak? Kayak ini, tau gak sih kalau ke hotel kadang suka wanginya kayak gini. Wangi hotel? Sabun hotel kayaknya wanginya kayak gini sih rata-rata. Ya, tapi enak kan, pleasing. Menurut gue sih wanginya pleasing, seger, gampang dipakai. Lu mau pakai pagi siang malam juga nggak masalah sih menurut gue. Kalau menurut aku sih wangi yang kayak gini gampang diterima orang-orang sih. Nggak kayak yang kemarin itu kan agak apa ya? Offensive. Iya gitu kan. Kalau yang ini aku ngerasa semua orang kayaknya bakal suka sih, lebih gampang diterima. Lu kecium nggak kalau wanginya tuh ada sedikit kesan musky gitu? Kalau setelah turun tone gitu, iya lebih lembut. Kayak white mask, kayak nggak boleh sebut merek ya? Nggak apa-apa, sebut aja merek. Sih, kayak kalau sekilas tuh kayak Body Shop, cuma kalau Body Shop kan cewek banget white masknya. Kalau yang ini nggak terlalu manis. Tunggu, white mask itu ada versi cewek sama cowok lu di Body Shop? Yang putih ungu itu loh. Iya, ada versi cewek, ada versi cowok, lu nggak tahu ya? Enggak. Ada, lu kalau ke Body Shop lu lihat ya, ada Body Shop white mask for men. Itu ada. Dan ini lebih mirip ke white masknya yang cowok. Kalau yang cewek itu kan dia lembut banget. Kalau Tondo itu lembut banget. Nah kalau ini lembut tapi nggak selembut yang Body Shop itu. Jadi kalau menurut gue ya, ini tuh wanginya tuh bisa dibilang musky gitu, kayak white mask gitu, tapi ada sentuhan jeruk, sentuhan bunga. Iya, jeruknya. Bilang, iya. Kayak gitu ya. Dan guys, Mugler Cologne ini often banget di-compare sama yang namanya Creed Original Vetiver. Salah satu bisa dibilang wangi yang gimana ya? Creed itu kan mahal ya. Bisa dibilang 120 mili aja bisa sekitar 3 juta, dan ini cuman paling 500-an ribu sampai 800 ribu lah mentok. Harganya bisa dibilang tuh sepertiganya. Memang sih yang namanya Creed Original Vetiver itu tuh wanginya lebih depth, lebih apa ya,
lebih natural dan ya seperti yang namanya sendiri lebih ada vetivernya. Sedangkan di sini vetivernya tuh bisa dibilang nggak ada dan nggak ada depth-nya lah istilahnya. Cuman kalau true and true openingnya dari original vetiver tuh sama banget dengan wangi Mugler Cologne ini. Dan sejujurnya menurut gua itu tuh udah ke-capture banget di sini. Lu kalau misalnya lu lagi lewat lalu lalang gitu, lu juga nggak bakal tahu bahwa mereka pakai original vetiver atau Mugler Cologne ini. So sekian review Mugler Cologne ini, thank you Tia. Dan bagi teman-teman kalau yang udah pernah nyobain Thierry Mugler Cologne ini, please drop a comment down below. Atau kalau misalnya kalian pernah coba Creed original vetiver dan pernah compare sama ini juga, kalian bisa drop a comment down below. So thank you guys for watching this video. Until next time, bye bye.